Jumpa lagi kamu semua ya di video kumpul adat Play Family ini. Dan ya, kita sudah memasuki awal bulan Juli ya, dimana berarti kita sudah melewati setengah tahun ya, setengah tahun nggak ngapa-ngapain gitu ya. Semoga saya harap ada perubahan juga untuk kamu semua ya. Oke, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang sebelumnya terjadi ataupun yang sedang terjadi ya. Mungkin ada beberapa bahasan yang sama membahas terkait bulan Juni kemarin ya teman-teman. Dan di sini saya ajak kamu berdiskusi juga sama-sama ya. Yang pertama mungkin terkait pemerintah dulu deh ya teman-teman. Yang cukup kerasa mencolok sekali itu ialah ya, apalagi kalau bukan koperasi Kopdes Merah Putih ya teman-teman. Dari Kopdes Merah Putih ini seperti yang saya bilang sebelumnya ya juga teman-teman, banyak hal-hal yang memang mungkin dikritiki ya, kayak pembangunannya yang di tengah hutan. Saya tidak tahu itu AI atau bukan, saya tidak bisa bedakan lah. Terus ada juga yang gajinya yang saya dengar belum dibayar, ataupun yang barang-barangnya yang tidak seberapa mungkin. Adapun yang baru-baru ini terkait ternyata Kopdes itu mereka manajer ya kalau nggak salah, itu dibuat untuk apa sih, kayak jadi pelatihan gini, kayak jadi militer lah, semi militer begitu ya teman-teman, untuk beberapa hari. Mungkin di sini yang saya ajak diskusi kamu semua ya terkait ini, apakah orang-orang seperti ini, saya nggak tahu ya maksudnya perlu gini-ginian nggak sih yang kayak diajar tentara dan yang lainnya. Mungkin disiplin ya, kalau dibilang disiplin saya pernah lihat di podcastnya Om Deddy juga ya terkait ini tuh kayak sia-sia nggak sih, nah ini buat apa gitu. Aduh, mungkin kamu teman-teman tidak lihat ya, dilatih bertempur memakai senjata ya. Saya nggak tahu lah itu gunanya untuk apa ya teman-teman, serius mungkin saya bertanya, saya nggak tahu. Mungkin apakah untuk bersiaga menghadapi perang? Semoga tidak ya teman-teman, amit-amit ya. Ya, saya hanya kepengen tahu kamu pendapat terkait calon manajer ini yang dilatih seperti mau perang ya teman-teman. Seperti ya, bukan mau perang ya, seperti itu. Hanya mungkin beberapa hari atau beberapa bulan, kayaknya nggak sampai bulan deh, hari deh kayaknya tuh ya teman-teman. Itu yang menjadi cukup banyak sorotan. Oke, next aja deh. Entah kenapa saya kayak males bahas pemerintahan gini ya teman-teman. Dan ya seperti biasa, dimana ada truk guling ya teman-teman, di situ ada juga orang yang selalu menjarah ya teman-teman. Saya tidak tahu ini kejadiannya kapan, apakah baru, apakah lama, apakah ini di re-upload atau bagaimana. Tapi saya cukup sampaikan ke teman-teman kalau kondisi kita itu begini ya teman-teman. Kadang suka mengkritiki atasannya, tapi masyarakatnya juga yo terkadang begini, buang sampah sembarangan. Ada yang truk guling entah isinya apa, mie mungkin, kalau ini dulu minyak juga, ada telur, sekarang malah. Semoga ini dibantu ya, bukan dijarahi ya teman-teman. Semoga ini dibantu. Saya masih berpositif thinking, semoga dibantu. Dan saya percaya kok tidak semuanya itu menjarah ya. Saya percaya itu. Semoga ini hanya membantu ya, lebih tepatnya membantu. Karena kasihan sih ya si sopirnya ataupun si pemilik telurnya nih. Wah, bayangkan aja tuh, satu telur itu berapa ratus ribu, atau satu rak telur ini mungkin puluhan ribu.
yang pecah sudah berapa, yang bisa kembali berapa ya. Semoga ini bukan penjarahan ya teman-teman, karena ngeri kalau bahas yang dulu-dulu banyak penjarahan ya, males. Kok dari tadi saya bahasnya yang kayak gini-gini ya teman-teman. Kita di sini ngobrol santai aja ya teman-teman. Berikutnya di sini, nah ini juga baru-baru. Saya lupa di mana, di luar negeri kalau nggak salah ada namanya Batman Meksiko atau Batman apa gitu ya teman-teman. Kamu boleh ingatkan saya di mana seorang misterius ini mengikat atau lakban orang-orang itu di tiang listrik mereka yang mencuri motor orang-orang ya, dan yang diberitakan seperti itu ya teman-teman. Dan saya cukup ngerasa ini vigilante betul, anti hero begitu ya teman-teman. Tidak mau diekspos tapi ya ternyata dia suka ya jadi Batman ya teman-teman. Dan beda di luar negeri dan beda di Indonesia. Di Indonesia ini malah jadi ini apa, Teletubbies kau Upin ya teman-teman ya. Menurut saya ini masih baiklah dilakukan, masih baik, sanksi sosialnya, malunya pasti dia dapat. Tapi di sisi lain kita tidak lihat dia dipukuli darah-darah sampai mati mungkin ya teman-teman, ataupun wajahnya terekspos. Selama yang saya lihat di sini aman ya teman-teman, tidak ada yang mencurigakan. Ini kayaknya Upin Ipin deh, bukan Teletubbies deh teman-teman nih. Dia masih berani melotot karena ya itu wajahnya nggak kelihatan. Dan semoga ini jadi pembelajaran ya, kalau dia memang pencuri ini dililit lakban. Saya cukup apresiasi untuk mereka yang bisa tahan sabar ya teman-teman, sampai hanya di lakban seperti ini. Aduh, diselomotin apa itu, baby oil atau apa tuh ya. Oke, terakhir, berita terakhir di sini saya mau membahas terkait ini. Iya ya, kemarin juga itu bensin naik tiba-tiba ya teman-teman. Jam 12 malam tiba-tiba sudah 16.000 Pertamax gitu ya. Ya sudah lah ya, Pertamax saya juga mau bilang apa, setidaknya masih ada antrian Pertalite juga, saya masih bisa dapat biarpun jarang-jarang. Tapi perbedaannya sekarang adalah mungkin antriannya entah kenapa menurut saya lebih panjang ya teman-teman. Jadi mungkin ada orang-orang seperti contoh di sini yang nggak sabaran bawa parang, ngancam mau serobot antrian. Tapi gila diteriakin satu kampung lah, lari dia. Ya begitu ya teman-teman, sabar saja lah. Saya tidak tahu, pokoknya semoga apakah pokoknya jangan robos aja lah ya, bikin malu saya. Kupu motor itu ketinggalan pasti itu, mau ambil juga tidak enak, malu pasti itu ya. Jangan ancam-ancam lah ya, kasihan tadi ada anak kecil yang digonceng gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini teman-teman. Saya lama tidak membahas ya, semoga video ini sedikit lebih baik dari kualitas gambar dulu lah ya, belum kualitas isinya. Semoga sedikit lebih baik dan bisa menghibur, bisa berdiskusi dengan teman-teman. Pokoknya itu sajalah ya. Jumpa lagi teman-teman di lain kesempatan.